ثم أوليكم أجمعين حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربية وعن بركاتهم وأسرار منوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. استقيم صادر لنا أن تعلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك ما علمتنا إلا أنت العليم الحكيم. Maaf saya agak sakit ya. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Sampai mana kemarin? Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya wa a'malahum dan amal-amal daripada makhluk itu wa qaddara dan Allah telah menentukan ukuran arzaqahum rizki makhluk wa ajalahum dan ajal atau umur daripada makhluk. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk. Mana sih yang bukan ciptaan Allah? Mulai yang besar dan kuat seperti gunung, atau kecil yang lemah seperti semut, mulai yang luas seperti langit, atau yang sempit sekali seperti lubang jarum, mulai yang terang benderang seperti matahari, atau yang sangat gelap seperti batu hitam di dalam gua. Itu semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan semua Allah ciptakan dalam keadaan layak, pantas. Kalau dirubah daripada sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah, malah canggung, aneh. Kalau kambing diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kakinya 4 dikurangi 1, aneh. Kalau ayam diciptakan oleh Allah, kakinya 2 ditambah 1 juga aneh. Kalau gajah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telalinya panjang sekali, pantas. Malah kalau ada gajah pesek, aneh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan
ayam itu ada paruh, ada cucuknya, bebek ada cucuknya, pantas. Malah kalau ada ayam punya bibir, itu aneh. Semua itu merasa puas dengan ciptaan Allah. Kalau ayam itu bisa dijawab omong, mau nggak kamu kaki kamu diganti kakinya sapi? Nggak mau ayamnya. Ayam merasa bangga, ini kaki terindah, kata si ayam. Bagi ayam. Manusia kalau ditanya, mau nggak kaki kamu diganti dengan kakinya bebek nyeper begitu? Dia pun nggak mau. Wah, ini kaki paling bagus. Jari Allah ciptakan 5, ditambahi 1, aneh. Dikurangi 1 juga aneh. Orang perempuan cantiknya setengah mati, jarinya ada 7. Mikir mau kawin, waduh, jarinya 7, 7. Laki-laki puting gantengnya setengah mati, kuayanya setengah mati, cuma matanya ada 4 misalnya. Saya yakin sekalipun perempuan elek tidak mau dikawin sama dia. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk persis dengan keadaannya. Wah, kalau dibahas akan panjang ini majelis. Tak kasih contoh. Mata kita ini tubuhnya lumayan agak besar, tapi matanya nggak seberapa besar. Dikasih oleh Allah kelopak mata, dikasih bulu mata, itep kata orang Jawa, kita bisa ketip, ya enggak? Coba sampai lihat lalat. Tahu lalat ya? Laler itu badannya kecil, cuma matanya gede. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan idep untuk laler, nggak bisa ketip itu laler, nggak kuat, kegeden, ya enggak? Lo untuk gantikan idep, lo matanya kan perlu dibersihkan. Kalau kita ada debu, kita bisa pejamkan mata, cukup merem tok cukup, tidak bisa melebu debu. Lah kalau laler nggak punya idep, ya apa meremi? Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaki yang paling depan kecil, banyak bulunya. Setiap saatnya laler itu gosok matanya. Sampai delok ndak laler itu? Setiap saatnya digosok matanya. Sama kaki yang paling depan itu ada bulunya, titik-titik digosok, titik-titik digosok. Iku fungsinya seperti idep, berseni mata dari debu, membersihkan mata dari kotoran. Subhanallah. Jadi setiap saatnya gerak. Podo sampai sampean ketip kono iku. Titik ketip, titik ketip. Begitu juga laler, gerak yang ada di muka tadi itu membersihkan matanya. Sampean ambil rambut satu, dimasukkan rambutnya sampean ke dalam kulit, bisa nembus enggak? Rambut diambil satu, dijojono kulit, tembus apa enggak? Enggak tembus. Perlu jarum dari besi yang kuat, yang tajam, nah baru tembus. Sampai lihat itu nyamuk itu
yang dibuat nyedot manusia itu darah dari ke dalam, itu lebih kecil daripada rambutnya kita, tapi bisa nembus. Mari ngono disedot. Subhanallah. Wah, kalau kita bahas panjang keajaiban makhluk Allah ini. Khalaqal khalqa, Allah yang menciptakan makhluk. Wa a'malahum, sak perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Sampean bisa berjalan, siapa yang membuat jalan? Sampean sendiri. Coba lek lumpuh mlaku ciptakan jalan, nggak bisa berkutik. Sampean yang bisa menciptakan suara. Coba arek bayi ngomong sak kalimat aja, yang baru lahir, nggak bisa. Manusia tidak bisa menciptakan apa-apa, perbuatannya dia nggak bisa menciptakan. Kakinya kita itu ada tulang, ada daging, ada darah, ada urat, ada otot, wes sama dengan kakinya mayit. Podo ae. Cuma mayit tidak diciptakan dari kaki, itu perbuatan oleh Allah. Kita diciptakan perbuatan sehingga kita bisa melangkah. Manusia gak bisa berkutik. Karena itu jangan merasa aku iso berbuat. Oh, saya kalau dikasih kekuatan Allah bisa berbuat. Kita kan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan dan daya yang Allah berikan. Nggak punya kekuatan manusia, nggak bisa menciptakan. Sampean kuat nggak ngangkat 10 kilo? Kuat, Bib. Saya bisa menciptakan ngangkat 10 kilo. Ya. 20 kilo? Kuat. 50 kilo? Kuat. 75 kilo? Roda abot. 100 kilo? Berat. 150 kilo? Nggak kuat. Loh. Siapa yang membuat kekuatan? Kamu. Allah yang membuat kekuatan. Kalau begitu kamu nggak punya kekuatan. Allah yang sudah mengatur kekuatan kamu. Sapi kuat, Allah kasih kekuatan sama sapi. Sak kintal setengah kuat sapi. Rong kintal kuat sapi. Setengah ton kuat sapi. 10 ton nggak kuat sapi. Siapa yang membuat kekuatan kepada sapi? Allah. Lain kalau orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah begini, perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. Menungso gawe perbuatane dhewe. Nggak tepat. Manusia suruh buat ciptaan sendiri, nggak bisa. Ada satu cerita. Ada satu orang mempunyai seorang anak perempuan yang cantik. Anak perempuannya tadi ini, wah, alimah, pinter ilmu agama. Satu saat dia dipinang, diminta oleh seorang sayyid, turunan Nabi, tapi Mu'tazili, akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazili itu diantaranya meyakini manusia itu yang membuat perbuatannya sendiri. Kalau kita kan enggak, kita ciptaan Allah, perbuatan kita gitu, kelakonannya kita itu juga ciptaan Allah.
Bapaknya mikir, loh Sayyidnya bagus, cuma akidah ini yang tidak benar. Mau ditolak iman Sayyidnya, mau diterima ya opo akidai. Musyawarah sama anaknya, ya apa sih nak yang minta putune Kanjeng Nabi, diterima akidai tidak bener nak, bukan ahli sunnah wal jamaah. Anaknya ini pinter, cuma aja ditiru. Lek wong sungi aja ditiru, delok akidah dhewe. Anaknya ini pinter, Pak Trimon, kata si anak. Sayang Pak, kalau saya dikawin sama Sayyid, putune berarti anak saya cucunya Rasulullah Pak. Sampean punya putu turunane Kanjeng Nabi, kata si anak perempuan. Trimon Pak, akidai nak. Yo apa akidai nak? Dia Mu'tazili. Udah urusannya sama saya Pak. Anaknya bapak ndak kira no katut. Dia yang akan katut dengan saya. Serius nak, serius. Monggo diakad. Angkah tuka wa zawwat tuka, sampai qabil tu nikah tasbih jabil malmat kur. Wis halal. Sebagaimana biasa, pengantin ya ketemu, seneng-senengan sudah sampai terjadi persetubuhan. Satu kali selesai, anak yang perempuan tadi itu ngejak, ayo pingdu. Seneng yang laki, wah hebat ini. Dua kali selesai, diajak ketiga kalinya, ayo ping telu. Mulai yang laki-laki itu perlu persiapan obat-obatan, jamu iku dan iki. Sampai ketiga selesai, ayo ping papat. Aduh, nggak kuat saya Dik, kata yang laki. Loh, saya minta 70 kali. Waduh, nggak kuat loh, katanya kamu bisa menciptakan perbuatan. Kamu bisa menciptakan perbuatan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekarang saya minta buktikan kalau kamu bisa menciptakan perbuatan 70 kali, ayo. Wah, nggak kuat. Kalau begitu siapa yang ngasih kekuatan? Berarti kan terbatas. Usahanya kamu kan terbatas. Siapa yang ngasih kekuatan? Allah. Balik awan. Iya benar, saya salah, kata dia. Lah. Karena itu yakini semua itu terjadi karena kehendak Allah. Kau niso melaku bukan karena kamu. Allah yang mengizini kamu bisa jalan. Kamu bisa makan bukan karena kehendak kamu. Allah yang sudah mentakdirkan kamu makan. Jantungmu bergerak bukan karena kamu menggerakkan. Allah yang sudah menggerakkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Qundiyah menyatakan, orang Mu'tazilah yang meyakini bahwa orang itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri, fa innahum majus hadhil ummah li'annahum ya'taqiduna anna fil ardi khalqan ghaira khalqillahi ta'ala. Orang kalau meyakini bahwa dirinya bisa menciptakan perbuatan, itu majusinya umat Muhammad. Karena dia yakin di atas bumi ini ada makhluk yang bukan makhluknya Allah. Kenapa? Dia sendiri bisa menciptakan hari. Makhluk meyakini dirinya sebagai khalik. Kenapa? Saya bisa menciptakan perbuatan. Loh. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tidak bisa. Perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah itu ciptaan Allah, nggak usah banyak komentar. La yus'alu amma yaf'al
wa hum yus'alun. Tidak perlu ditanya kalau itu adalah perbuatan Allah. Manusia yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lah kalau begitu, ya apa ini? Ustaz, lah seorang yang bermaksiat, apakah itu juga ciptaan Allah? Iya. Lah terus bagaimana Allah? Allah apa kon takon Gusti Allah? Hanya Allah. Sama aja dengan babi. Babi protes, ada apa saya diciptakan jadi babi? Kok enggak jadi manusia? Tikus juga begitu. Kenapa Allah menciptakan aku sebagai tikus gitu? Loh, itu hanya Allah. Mau didadekno tikus, mau didadekno babi, mau didadikan manusia, itu adalah kehendak Allah Subhanahu taala. Enggak ada protes. Udah. Nah, itu yang harus diyakini. Khalaqal khalqa wa amalum. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kamu semuanya juga menciptakan apa yang telah kamu perbuat. Jelas kan? Jelas kan? Nah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah yang sudah menentukan rizki makhluk dan ajal makhluk. La tazidu wa la tangkus. Rizki yang sudah ditentukan oleh Allah enggak tambah. Ajal atau umur manusia yang sudah ditentukan oleh Allah enggak tambah juga enggak kurang. Persis. Ditambahi sak menit ae. Dah iso. Rizkinya ditambahi sak kilo ae, enggak bisa. Persis dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ojo nemen-nemen mikir rezeki menungso. Bukan urusan kamu itu, urusan Allah. Urusan kamu, wis hati-hati ndelok rezeki sing halal. Urusan Anda hati-hati cari rezeki yang halal. Begitu. Wah, kalau kita berbicara masalah rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di atas bumi ini kecuali udah Allah tanggung rizkinya makhluk itu. Sampai tahu cecek enggak? Cecek itu kan binatang yang cekat kan, nempel di dinding, ya enggak? Nempel ada di atap. Cuma rizkinya cecek ngawang, rizkinya cecek terbang. Secara akal, ya apa ya? Seakan itu di cecek itu, dia itu cekat, rizkinya terbang. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan itu kepada cecek rizkinya? Kupuy loh, moro-moro nggak mencelok di mukanya cecek, kari mangap tak cecek, jelas melbu. Diparani sama rizkinya. Jalan sebentar, ceceknya laler itu moro-moro di mukanya cecek, bleb, warak cecek. Saya belum pernah mendapatkan cecek mati kelaparan itu. Diparani sama rizkinya. Lah masa sampean manusia yang beriman punya akal bingung ambil rizki, keloyongan tok, cecek dak keloyongane stiluk tok. Ndak pernah keluar negeri itu cecek jadi TKW. Ya warak terus itu cecek. Diparani sama rizkinya, subhanallah. Pernah makan apel Australia enggak sampean? Apel sing abang iki lho.
Seakan melarat wong sungi. Panganane juwedok rupane. Apel yang merah itu, tahu enggak Bu? Iya, yang penting setahun sepisan pernah makan. Apel Australia itu. Tanamannya, pohonnya ada di Australia sana. Itu masuk pegunungan. Cuma sudah ditentukan rezeki milik orang sungi. Numpak kapal lah peri. Ndoleki sampean. Dari kapal turun lagi ke truk, dari truk turun lagi, sampai akhirnya naik becak, naik itu, sampai masuk ke rumahnya sampean makan. Loh, yang ada di Australia kadang-kadang bukan rizkinya orang Australia, rizkinya wong Indonesia. Sampean tanam beras ini, kadang-kadang bukan rizkinya sampean itu beras. Rizki ini Banyuwangi, dikirim yang Banyuwangi, dibeli sama orang Banyuwangi, dipangan wong Banyuwangi. Subhanallah. Sampean makan ikan tongkol. Asalnya ikan tongkol itu di tengah laut. Sampean nggak perlu pergi ke tengah laut. Kalau sudah ditentukan rizkinya oleh Allah, tongkole melaku yang sungi. Kena sama nelayan, dijual di pasar, diberi sama meracangan, dijual sama sampeyan, mlebu nyang cangkeme sampeyan. Tongkole ndoleki. Karena tidak usah bingung sama rizki. Kualang kabut dolek rizki. Nggak bisa kamu tambahi rizki itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Karena itu, kalau sampean bekerja, jangan diniati ndoleki rezeki. Gak kon ndoleki rezekine ndoleki kon. Niati ibadah. Saya bekerja, saya niati untuk mencari yang halal dan saya niati untuk beribadah. Kalau rezeki saya lebih dari kebutuhan, saya bisa nyumbang masjid, saya bisa ngasih kepada fuqara wal masakin, saya bisa ngasih anak yatim. Lu masih dah antuk ganjaran, gitu loh. Lendole rezeki, sudah habis rezekinya, gak iso kon antuk. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak mungkin satu jiwa pun yang mati sehingga dia telah menyempurnakan rizkinya. Gak mungkin ada orang mati sing duwe rezeki, gak mungkin. Berarti rizkinya sudah habis. Kadang-kadang tidak mati-mati, Pak. Udah berpuluh-puluh hari nggak sadar, puluhan hari nggak sadar, diinfus di itu, kasih oksigen, nggak sadar. Ditetesi air zam-zam 2 tetes, mati. Ngenteni rezeki kari 2 tetes. Kadang-kadang makanan macam-macam di mukanya orang itu, tinggal mau makan, kadang-kadang sudah masuk ke dalam mulutnya. Jantungnya kumat, mati. Metu berase sing ngono nek cangkeme metu maning ditokno. Bukan rizkinya, rizki disemut. Nggak akan bisa bagiannya orang, rizki yang sudah ditentukan untuk orang kita rebut nggak bisa, rizki yang sudah ditentukan untuk kita direbut sama orang nggak bisa. Bisa aja bingung. Ibadahmu ya sing kena. Wa ajalahum, dan Allah telah menentukan ajal umur manusia. Artinya manusia itu mati bukan karena penyakit,
Manusia itu mati bukan karena terbunuh. Manusia itu mati karena umure entek. Lah kalau umurnya masih ada, masih koncel-encel enggak mati. Kalau umurnya masih ada, sekalipun kamu sembelih enggak mati. Sekalipun sehat, seger, buger, kalau umurnya habis, mati. Persis dengan cempluk. Paham cempluk enggak? Cempluk itu diisi gas sebelum dihidupkan apinya. Ada yang pol, ada yang setengah, ada yang seperapat isinya. Setelah itu dihidupkan apinya. Api itu hidup bergantung gasnya. Kasih entek, sekalipun tidak ada angin, mati itu api. Begitu juga ada orang ditentukan umure dawa, ono umure setengah, ada umurnya sedikit, ono umure jam-jaman tok, kait lahir pirang jam mati. Ada yang setengah, ada yang panjang. Lah kalau sudah habis umurnya, sekalipun ndak loro, mati. Karena itu manusia itu mati bukan karena dibunuh, bukan karena penyakit, tapi manusia mati karena umurnya sudah habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Setiap kamu itu dikumpulkan di dalam proses penciptaan manusia di dalam perut ibu, rahim ibunya 40 hari berupa sperma, air mani. Dadi mani masuk ke dalam perut ibu 40 hari. Kalau sudah setelah 40 hari menjadi gumpalan darah. 40 hari setelah itu menjadi gumpalan daging. 40 hari setelah itu wujud anak kecil. Disitulah Allah memerintahkan malaikat, malaikat tekanono, ayo masukkan ruh di dalamnya. Gerak, mulai ada gerak dalam perut ibu itu si bayi punya ruh. Ayo tentukan sudah sekarang, menurut kehendakku kata Allah 4 hal. Rizkine sakmene, ajalnya umurnya sekian, perbuatannya begini, takdirnya masuk surga atau masuk neraka. Wis entokno kabeh nek Gusti Allah. Karena itu manusia ini pada hakikatnya berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Usaha kaya apa, tak kirano panjang umur lek ancene umure sakmono. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqukum. Mati yang kamu selalu menghindar dan lari darinya pasti akan merenggut kamu. Sakit dibawa ke rumah sakit di Pasuruan, angkat tangan
Pasuruan nggak bisa menangani, bawa ke Surabaya, angkat kaki misalnya. Surabaya nggak bisa menangani, bawa ke Jakarta, angkat kepala, bisa iso. Bawa ke Singapura, nggak bisa, bawa ke Amerika, mati nih Amerika. Lawang dokter yang ngobati juga mati kok. Nggak bisa, kenapa? Umur entek bisa. Karena itu manusia jangan begedut. Tahu begedut nggak? Jangan merasa bisa dalam segala hal. Kamu itu di dalam belenggu takdir Allah. Gak iso apa-apa kan itu. Apalagi manusia itu kalau mau berpikir ngeletek. Yang dia sombong bahwa dia tampan, ganteng, putih, menghina dengan yang elek ireng. Loh, podo ae asal usulnya. Sing ireng teko mani, sing putih juga dari mani. Sing cantik juga dari mani, yang jelek juga dari mani. Oh ndak beb, kalau saya dari emas asalnya. Nah, no. Mani itu menjijikkan, podo ambil umbel. Kena baju dicuci, itulah asal usul kamu, sombongnya setengah mati. Karena itu kata Sayyidina Ali, mali ibni adama wal fakhr awaluhu nutfah madhirah wa akhiruhu jifah gadirah wa ma bainahuma yahmilul adarah. Nggak boleh manusia itu sombong sama sekali. Sombong apanya? Long asal usul itu kok sesuatu yang menjijikkan mani. Kita loh kalau kena mani muntah, jijik langsung cuci kita. Terakhirnya kalau mati jadi apa kita? Batang. Wah, si hidup istrinya dipeluk, suaminya dicium, les tadi batang, pelukan itu. Cintai itu. Manusia awalnya dari mani menjijikan, akhirnya menjadi bangkai yang juga menjijikan. Dan kehidupannya selalu membawa yang kotor. Jero wetengmu apa sih? Sama dengan isinya kakus, Pak. Karena itu tidak layak manusia itu mau menyombongkan diri. Kita ini loh, kalau dibuka isi perut kita muntah. Kita ini siapa aja sudah, ustadz, ulama, habib, wetengi mas kuning, menjijikkan, albasinu wal jijiu. Karena itu jangan sombong. Ada satu anaknya pejabat. Waduh, sombongi, kata orang Jawa, petetak-petetek. Tingkahnya angkuh, berjalan di muka Malik bin Dinar. Ditegur sama Malik, jangan angkuh, jangan sombong, biasa aja, kata Malik bin Dinar. Ini biasanya gak ada yang negur, gak ada yang berani. Siapa kamu berani ngomong gitu? Amat ta'rifuni, kamu gak kenal aku ya? Kata Malik bin Dinar, wah, saya sangat kenal dengan kamu. Siapa? Siapa aku?
Ya kamu itu asalnya mani yang menjijikkan katanya. Akhirnya kamu juga jadi bangkai yang kotor. Dan isi perut kamu juga menjijikkan. Rupanya omongannya tadi itu masuk dalam hatinya. Udah, faham kamu? Masih kau anak jenderal. Sekalipun kamu anaknya bupati, sekalipun kamu anaknya raja, sekalipun kamu anaknya presiden, kamu tetap asalnya mani. Podo ae ambek anak petani. Sekalipun kamu anaknya orang kaya, kamu tetap jadi bangkai nantinya. Podo ambek tukang becak. Sekalipun kamu anaknya keluarga terhormat, podo yang jero wetengmu yo batang. Sama dengan anaknya orang-orang yang biasa. Karena itu jangan sombong. Kok rupanya omongan itu masuk dalam hati. Tobat, sadar jadi muridnya. Alhasil masalah rezeki, masalah ajal itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Enggak tambah, enggak bisa kurang. Semuanya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini akan menambahi iman kita. Dijadikan kita orang-orang yang yakin atas takdirnya Allah. Dan mudah-mudahan rizkinya kita lancar, umurnya kita panjang, berkah dalam rizki dan umur kita, dijadikan hamba yang taat, dijadikan hamba yang patuh dengan Allah, diberikan sehat walafiat selalu, dan kalau sudah habis umurnya mati husnul khatimah. Amin Allahumma. Permintaan bantuan surat Al-Fatihah untuk Bapak Ahmad Imron Rujak Gadung yang meninggal dunia tadi malam, dan Hajah Khalifah yang meninggal dunia, serta Ufron yang juga meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia Allah Subhanahu wa ta'ala terima arwahnya di sisinya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima segala amal kebaikannya, kuburannya dijadikan kebunan surga Allah, diselamatkan daripada segala adab Allah. Demikian juga orang tua kita yang meninggal dunia, dan mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa meningkatkan takwa dan taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Mustaqim ya Allah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan.
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ولا يعز من عليك تبارك وتعالى فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب السماء. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عداد طشس والحمد للإله في البدء والتناهي. والحمد للإله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.